Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Hanif dan gue Randy di channel YouTube Hanif dan Randy Show. Sekarang kita, kalian udah lihat kan Randy udah gitu kan. Kita nih jadi pengen, kita lagi satu tempat di mana tempat ini nih tempat tinggal dari seorang atlet yang mana katanya dia dapat perak Asian Games perak, SEA Games emas, dan juara dunia juga emas. Gila. Emas. Jadi Bukan Mas Bakso. Bukan Mas Bakso. Mas beneran ya? Siapa atletnya? Penasaran, gue juga penasaran siapa dia. Ini juara dunia, kita pengen tahu, kita pas banget ya dari latihannya. Wah. Lagi ada pemanasan, Bro. Wah, buat yang teman-teman tahu mukanya ini dia. Bisa lu? Edgar Marvelo. Apa kabar bro? Apa kabar? Baik. Sehat kan? Ini gue lagi latihan nih, gak apa-apa nih gue ganggu-ganggu ya? Gak apa-apa, santai lah. Ini kita santai aja, maksudnya tegang. Siap. Tiap sore di sini latihan? Iya. Jadi ini Edgar Marvelo dan kebetulan kita berada di tempat tinggal dia. Di apartemen. Tuh, rumah lu gede juga ya? Iya bener. Berapa lantai ini? Ada kalau rumah gue sih, ini ada 36 lantai sih. Nih, sorry nih kita ganggu waktunya nggak apa ya? Kita sharing juga apa segala macam. Nanya lah. Tadi gue ngeliat lu ada sedikit, gue liat dari jauh tuh guys, ada coba. Jangan hamstring lu ntar lu. gue nggak bisa. Jadi emang itu salah satu syarat buat ini ya? Iya, itu jadi kayak untuk pemanasan usus sih sebelum kita ngelakuin gerakan keseluruhan. Biasanya kita harus manasin. Oh iya, guys. Tadi gue lupa ngasih tahu bahwasanya dia adalah atlet juara dunia wushu. Ini juara dunia harus dijelasin juara dunia wushu. Ya benar ya? Indonesia. Juara dunia, terus SEA Games kemarin medali emas juga, Asian Games perak. Is the number one in Indonesia. I think in the world ya. Amin. Oke, wushu. Jadi pertama itu dijelasin pemanasannya. Itu harus stretch banget ya? Harus lentur banget. Biasanya berapa lama kalau pemanasan? Pemanasannya sendiri bisa setengah jam, 1 jam. Pemanasan sendiri? Iya. Wow. Jadi sebelum ke latihan intinya kita udah harus pemanasan siap dulu. Benar-benar siap, biar nggak ada ketarik atau segala. Iya, overstretch soalnya sering banget. Apalagi kan tendang-tendangnya sampai kepala. Benar. Muter-muter kalau gue lihat tuh kalau wushu tuh muter-muter kaki bisa di kepala. Kepala di kaki. Gitu. Coba boleh contohin nggak gimana sih pemanasannya kalau wushu tuh? Kalau yang Yang paling penting. Paling penting sih kita bagian pinggang sama bagian hamstring. Okay. Jadi kalau misalkan pinggang biasa kita latihannya kayak ini. Anjir. Coba latihan pinggang. Asik. Oh, teler dulu. Itu terus apa lagi? Terus kita ke hamstring. Hamstring bisa ya tendang-tendang ini. Biasa pelan-pelan dulu kan. Oke. Nanti semakin udah mulai ngerasa lentur, makin naik lagi. Wah, ini. Gila. Siap. Boleh nggak tunjukin salah satu show mungkin 20 detik kah? Boleh. Kita harus jaga jarak nih. Oke, kita jaga jarak. Bahaya. Oke. Lu udah pemanasan kan? Oke. Aman. Tegang juga gue. Gila, sumpah keren. Anjir, sumpah gue. Tadi yang dia loncat belakang itu bisa. Gila. Itu gimana? Tuh sampai banget gitu. Ini udah coba apa? Ini kayak baru berapa detik nih? Ya tapi guys, yang gue perhatiin tuh ekspresi mukanya itu bener-bener serius banget. Itu apa sih yang lu bayangin kok kayak gitu? Kosong atau gimana tuh? Kan ini kan kayak kita kayak berantem gitu, tapi ini seni ya kan? Masa berantem lu ketawa-ketawa kan nggak mungkin kan? Jadi kayak kita
kita beneran kayak lagi kayak emosi gitu ya. Iya, sama seseorang tuh kayak wah, terus ada yang ngeledek kalau ketawa kan. Iya, ya nggak mungkin ya di Olimpiade kayak gitu ya. Ini sedikit biliar guys. Ini tongkatnya, Ini toya. Toya namanya. Toya. Jadi kita kalau misalnya senjata pendek itu ada 3 macam. Golok, pedang, sama golok utara. Golok selatan. Golok, pedang, sama golok selatan. golok selatan. Nah, itu tuh sama kayak gini juga, bentuknya bagaimana? Beda, kalau pedang 2 sisinya dua-duanya tajam. Kalau ini kan cuma 1 sisi. Oke, sini doang. Kalau pedang dua-duanya. Oke. Kalau golok selatan tuh lebih tebal. Lebih tebal. Dari ujung ke ujung tebal. Kalau ini kan ada tipisnya tebal. Kalau itu tebal semua. Coba dong kasih lihat yang gerakan ini nih, pakai toya. Boleh. Langsung mau bayar. Gini. Cabang olahraga gua. Wisis. Tapi bisa lepas gak sih tuh? Bisa. Gar, ajarin kita dong satu atau 2 gerakan. Basic Boleh, udah, atau nggak pakai? gerakan basic. Basic apa? Nggak pakai apa ya? Apa gimana? Golok juga nggak apa-apa. Tapi ini kenapa pasti ada naganya? Ini kayak merek sih. Oke, merah. Yang paling basic ya tusuk dulu, tusuk. Tangannya gimana? Terus gerakan kakinya? Kiri depan. Lurus ya, lurus. Ya. Taruh sini. Pas tegak. Ya. Tusuk. Nah, pas tusuk, kaki belakang putar. Jadi tenaganya dari pinggang. Tusuk. Lagi. Tusuk. Sekarang bedain. Kan orang pakai tenaga tangan kan? Bunyinya pasti aneh kayak nggak ada suaranya. Kalau pakai tenaga pinggang, And 1, 2, 3. sak. Weh. Wah, paling kenceng siapa tuh? Suara siapa tuh? Nah, Terus apa lagi? nanti kalau kita bisa tusuk, kita gerakan putar. Putarnya gampang. 1, 2. Putar depan, putar belakang. Ya, benar. Oh, lupa, asli. Bisa dilihat, tusuk. Dari cut pertama gini ya? Ya, pertama tusuk. Tusuk sekali lagi. Ganti kaki. Putar, depan. Ya. Gila. Rumit ya? Tapi itu kan masih pedang. Terus yang gerakan yang kakinya gitu. Wah, itu mah latihan berapa tahun tuh bisa muter-muter gitu. Itu sebenarnya sih sesuaiin ke anaknya sih kalau misalnya yang gue bisa itu sekitar 3 bulanan. Berarti bisa ada lebih lama lagi. Iya, Ada lebih cepat lagi. iya. Tergantung bakat dan kemauan. Ada yang gerakan yang terbang. Aduh. Oke. Tadi kita udah capek-capekan, nggak capek banget sih, cuma tegang juga di megang-megang ginian kan. Tadi sekarang kita santai-santai, kita cari tempat yang pakai angin yang kencang, jadi ya di tempat latihannya dia lah, kita duduk-duduk santai. Dan balik lagi bersama Egar. Nah, mau nanya-nanya lu berani banget tuh megang gitu. Kita mah udah pakai wapak. Gar, sekarang gue pengen nanya soal wushu. Umur tadi kan lu bilang Umur 8 tahun udah mulai ngelatih wushu. 8 tahun latihan wushu itu awalnya gimana tuh? Emang orang tua lo menjeburin di situ atau gimana tuh ceritanya? Malah justru orang tua nggak tahu. Oh, Jadi tuh nggak tahu. di sekolah ada ekskul. Ekstrakurikuler, oke. Ekstrakurikuler. Jadi tuh pilihannya cuma 2, wushu atau nari. Tapi itu ben banget. Ekskulnya wushu. Nah, iya. Basket, futsal gitu. Mungkin karena waktu itu kan masih kecil jadi kelas SD waktu itu. Jadi tuh kalau bola kan mungkin takut jatuh-jatuh atau gimana kan. Jadi adanya tuh wushu sama nari. Bro, bukan wushu lebih bahaya ya? Nah, Pakai pedang gitu. pikirannya kan begitu kan. Terus akhirnya kayak cuma nanya, gue juga gak tahu wushu itu apaan kan. Cuma nanya, Miss, wushu itu apa sih? Gue cuma ngomong kan, oh itu kayak Jackie Chan, yang kungfu gitu. Lu keren ya? Gue langsung kebayang, wushu. Kan gak mungkin lari juga kan. Akhirnya pilih wushu. Akhirnya wushu. Kalau gue belum ada tahu. Gak tahu, itu pilih sendiri. Kapan mereka mulai tahu? Pas udah ikut beberapa kali ekstrakurikuler, pelatih ngomongnya kayaknya berbakat.
Oke. Lu latihannya nih di klub gua nih. Udah gua pulang sekolah gua ngomong ke orang tua. Oh, jadi dari sekolah dinaikin ke klub gitu ya? Iya. Oh, itu masih kelas 3 juga ya? Masih kelas 3. Jadi kan pasti lebih intensif kan kalau di klub latihannya. Terus akhirnya ngomong ke orang tua, "Pak, Mah, suruh latihan musuh." Di Sunter juga kok deket sama rumah. Kayak gitu. Pertama nggak disetujuin, soalnya kan takut berantem kan. Oke, masih kecil. Berantem di sekolah, malah jadi gawat sekolah. Jadi akhirnya didiemin, terus sampai approach kedua ketiga baru kayak, udahlah boleh lah, coba yuk latihan. Itu kelas 3, Masih kelas 3. Jadi dalam setahun itu tuh dari ekstrakurikuler ke latihan klub. Dan itu mulai rutin. Itu berapa seminggu berapa kali latihan? Awal-awal seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Jam berapa aja itu sore? Pulang sekolah. Sekitar jam 4-an lah. Jam 4. Jam 4 SD, jam kelas 3 SD. Dan itu sampai sekarang itu latihan terus setiap hari. Iya. Tapi kalau sekarang latihannya lebih banyak atau lebih? Lebih banyak. Kalau lebih banyak sehari bisa berapa? Seminggu bisa berapa kali? Seminggu 11 kali. 11 kali, maksudnya berarti sehari ada 2 kali dong? Iya, jadi Senin 2 kali, Selasa 2 kali, Rabu sekali, Kamis 2 kali, Jumat 2 kali, Sabtu sekali. Weh, setiap hari 2 hari? Iya, kecuali minggu libur. Kecuali minggu libur sama Sabtu sehari kan? Sabtu ya sekali doang. Berapa jam itu? Latihan itu? Satu sesi 3 jaman lah. Oh iya, kayak bola ya? Kayaknya hampir semua sih buat maintain kan. 3 jam, berarti pagi 3 jam, sore 3 jam. Beda-beda tuh, pagi latihan ini, sore buat latihan ini, atau sama? Atau diulang-ulang itu aja? Musuh sama. Diulang-ulang Latihannya sama. Diulang-ulang. Biar hafal ya? Iya, jadi ya, bosan sih makanya. Jadi kayak jenuh lah. Gue penasaran, itu ada kelas-kelasnya ya? Maksudnya lu ngambil kayak misalnya wushu kan, awalnya kan berarti yang dulu tau bela diri, tapi pada akhirnya gue lihat lu kesenian. Nah, itu tuh ada apa aja tuh kelas-kelas ini? Jadi tuh kalau di wushu ada 2 kategori ya. Yang satu yang taulu itu kesenian. Satu santa, itu yang full body contact. Oke. Jadi yang berantem gitu ya? Iya, itu memang berantem. Nah, di santanya juga ada beberapa kategori lagi. Santanya, jadi di breakdown lagi? Di breakdown lagi, kelas berapa kilogram, kilogram. Kayak tinju gitu lah ya? Iya. Dan di taulu banyak lagi. Ada tai chi, ada utara, ada selatan. Utara. Lu? Gue utara. Oh, lu utara. Utara tuh lebih kayak kelincahan, lompat lah. Selatan lebih kayak kuda-kuda. Lebih. Kalau lu lihat Guan Yu nggak sih, yang Dynasty Warrior tuh? Ya itu selatan tuh. Jadi yang mainnya tuh lebih berat. Oh, pakai lebih berat gitu ya. Terus yang ini ya, siapa yang tadi lu cerita tuh? Yang Tai Chi itu? Lin Swell. Itu Tai Chi juga. Itu Tai Chi. Itu yang lebih pelan, lebih pernapasan, tenaga dalamnya itulah. Kenapa lu milih itu? Apa emang karena dipilih coach atau emang lu milih itu? Jadi utara kan lu? Utara. Jadi pertama dilihat postur badan, dilihat kemampuan. Jadi kalau yang utara tuh yang lebih punya bakat buat lompat, buat atraktif, lompatannya atraktif. Oke, lu tadi gue tahu kayak gitu kan. Gue tahu berapa di utara. Tinggalnya di utara bro. Bisa jadi. kayak oh, jadi kalau Jojo itu yang bertanya lu, kenapa sih kok lu pengen single? Kalau kata dia, sebenarnya semua orang itu pengennya single karena gitu lebih banyak. Kalau lu emang karena coach berarti ya? Iya, karena emang coach pilihin kan kayak kan mereka udah lebih ahlinya kan. Jadi kayak, oh lu cocoknya main ini nih. Udah, coba aja, percaya aja. Wushu ada regunya nggak sih? Ada regu. Jadi regunya itu ada dua kategori lagi. Satu regunya kayak kita bikin jurus kayak lawanan gitu, kayak berantem tapi koreo. Terus ada satu lagi yang kita kayak main bergu, jadi gerakannya sama tapi mainnya kompak. Lebih susah yang mana tuh menurut? Lebih susah yang lawanan koreo berantem ya. Lawanan. Itu karena kan kita pakai tombak, golok, kadang kayak pura-pura kenal gitu ya. Pakai sut gini-gini. Iya. Gua main itu juga. Gua main itu juga. Ini lu begini. Gak. Berarti salah dikit. Oke. Tapi kan ini juga beda, alatnya beda. Jadi alatnya lebih keras karena kan golok diambilnya sama tombak. Oke. Kalau lu misalnya pilihan lu, kalau misalnya sebenarnya nih, lu kan dipilih coach kayak gitu. Kalau lu pengennya tuh pengen yang mana? Emang yang ini sih. emang karena kalau dia mungkin ini kecepatan ya mungkin.
Karena kan kalau misalnya gerakan utara itu ada lagi, di breakdown lagi. Ada yang golok, pedang. Oh yang tadi lu cerita lu? Iya, golok itu pasangannya sama toya, pedang pasangannya sama tombak. Oke, pedang sama tombak. Oh ini sama toya, makanya lu punya toya ya? Iya. Tapi lu pernah pakai pedang? Enggak. Oh emang enggak? Pure di sini ya? Pure sini, jadi lebih ke spesialisasinya. Oke, dari tentang wushu. Nah, dia, lu terinspirasi dari siapa ya? Lu kayak wushu? Ada idola nggak? Ada idola nggak sih lu di wushu ini? Awalnya nggak ada. Nggak ada sih, karena kan dari awalnya nggak ada kayak dia cuma main masih doang. di sini gue nggak tahu apa-apa kan. Terus makin lama kesini latihan, gue terinspirasi sama pelatih gue sih. Oke. Jadi pelatih gue dia namanya Gogina Bulana, dia Indonesia ya? atlet Indonesia. Dia itu atlet Indonesia pertama yang dapat emas kejuaraan dunia. Wushu. Indonesia? Indonesia, atlet Indonesia. Terus dia ya sejarahnya dia di wushu itu ya, seperti dia anak didikan pengurus dan lain-lain itu tuh ya membuat gue terinspirasi aja kayak perjuangan dia tuh bahwa apapun yang orang lakuin itu tetap aja dia maju terus lah. Oh iya, jadi emang karena dari coach lu ya. Dan kebetulan coach lu juga emang ya itu orang yang hebat di wushunya ya? Iya, betul. Tapi sampai sekarang masih Masih. Tapi udah nggak sama dia. Kadang-kadang masih kesana sih, masih main-main. Cuman sekarang secara intensif latihan pelatnas, latihannya sama pelatih asing dari China langsung. Itu awalnya kan orang tua kan cuma itu, dan sekarang akhirnya gimana? Kapan dia mulai setuju kayak oke kita seriusin? Nggak lama setelah latihan di klub itu orang tua langsung kayak ngasih pilihan, lu beneran mau serius gak nih? Jadi dari awal udah diarahin, lu mau serius nggak? Alhamdulillah, orang tua lu mendukung. Iya, oke dia bilang kita ikutin mau lu. Lu mau diusul, oke kita ikutin. Tapi lu harus serius, lu harus bertanggung jawab nih di sini nih. Gak bisa nanti di tengah jalan itu, gue gak mau nih. Main kelas 3 digituin ya? Kelas 3 SD digituin? Iya aja. Iya aja, gue gak ngerti. Tapi karena emang gue suka wushu, jadi emang ini. Oh emang karena lu seneng ya? Tapi ngaruh sekolah nggak? Di sekolah lu gimana tuh? Kan gue tipenya bukan tipe yang anak gunung akademik, belajar gitu kan. Sport. Jadi kadang-kadang tuh kalau di sekolah, misalkan gue malas sekolah, atau misalkan gue bandel di sekolah, diancam sama nyokap gue, tau gak Pak? Lu kalau misalkan bandel di sekolah, gue berarti lu sini. Langsung takut gue. Belajar ya? Kalau misalkan nanti nggak boleh sekolah ya atau apa, wih malah seneng. Kalau dibilang nggak boleh wushu, udah iya. Jadi emang suka wushu sih. Tapi ya, berarti nggak mengganggu sekolah dong wushu? Enggak sih. Atau mungkin kayak misalnya kalau bola itu kan kita kan sore, akhirnya siang kita harus berangkat, kita wah ini belum turnamen kan. Nah kalau itu gimana? Kalau turnamen itu bolos sekolah nggak? Bolos sih bolos. Untungnya sekolah gua dukung waktu itu. Ngasih ngizinin ya. Jadi keseharian gua nih ya sekolah dari pagi sampai jam 3. Jam 3. Terus gua latihan di Bogor. Rumah di sini. Dari Kemayoran sini. Gila. Itu ke Bogor tiap hari dianterin bokap nyokap. Jadi karena emang pelatih gua orang Bogor, jadi gua datang ke sana. Setiap hari. Setelah pulang sekolah. Setelah pulang sekolah. Itu semenjak SD tuh. Tidur di jalan gitu ya. Iya, tidur di jalan. Mobil udah kayak rumah kedua. Iya. Gua pulang dari Bogor nyampe rumah jam 11 baru bikin PR. Bangun dari mobil, bangun tidur, langsung ngerjain PR. Ngerjain PR sampai jam 2, jam 3, tidur lagi, jam 6 udah bangun lagi sekolah. Itu setiap hari ya? Tiap hari. Itu dari kelas? Dari apa kelas 3 itu? enggak, kelas 5. Oh, kelas 5. Jadi sebenarnya ada cerita menarik juga nih ya. Ini gua nggak pernah ceritain di mana-mana karena ceritanya rumit. Oke. Jadi dulu yang ekskul di sekolah itu wushunya tuh kayak wushu palsu, tau nggak? Oh, di sekolah? Iya, yang ekstrakurikuler sekolah itu wushu palsu. Kalau bilang? Jadi dia nggak bisa wushu beneran. Dia cuma membawa nama wushu. Coachnya? Iya. Dia cuma ngajarin kita via video. Iya, jadi kayak gue disuruh belajar lewat video. Karena gue nangkepnya cepet, gue belajar bisa jurusnya cepet. Malah lu yang lebih Gue yang suruh ngajarin atlet-atlet lain, anak-anak lain. Terus ada suatu hari datang satu anak nih. Dia kayaknya emang udah latihan wushu beneran. Cuman dia penasaran dengan ini namanya Shaolin Kung Fu ini. Terus dia bilang ke bokap gue, ini
bohongan tau. Lu coba nih kontak ini, ada satu pelatih Cina nih latihan. Udah gue latihan di pelatih Cina itu. Dan pas lu belajar di sana, totally pas yang lu belajar di sekolah nggak beda semua? Beda. Jadi karena emang beda aliran dan itu juga dia nggak ngerti apa-apa kan. Terus gue ketahuan gue latihan sama pelatih Cina juga. Gue disuruh pilih, lu mau di gue apa di pelatih Cina? Pilih Cina lah ya. Iya. Bokap gue langsung secara bijak, masa lu sama pelatih untuk memajukan atlet, masa gitu? Iya, udah iya. langsung kita pamit. Latihan itu mulai intensif yang Cina. Oke. Penasaran gue gerakan wushu yang di bagian lu nih ya, di kelas lu yang paling susah tuh gerakannya gini. Loncat belakang gitu kita dulu. Itu gampang maksudnya. Itu bisa dibilang termasuk gampang. Oh, yang loncat kaki yang gitu. Iya, Kayak gitu sih udah gampang. kalau buat gue ya itu gerakan paling gampang, lompatan paling Yang gampang. susah tuh kayak gimana? Jadi kalau yang susah itu kita lompat, tendang, muter 720 derajat. Muternya 2 putaran. Namanya tadi kayak bunyi gitu, tak. Iya, tapi itu 360 derajat kan. dulu. Ini 720 derajat, terus harus kuda-kuda dan harus pas. Nggak boleh goyang. Lu gini udah potong nilai. Oh, oke. Jadi benar harus berarti saya lompat gitu. 2 kali putaran di atas ya? Gila. Dan itu yang susah ya? Iya, sebenarnya gue mau contohin, cuman kalau ya? ini harus perlu karpet. Kalau nggak bahaya buat lutut. Iya, gue sempet kalau nggak salah buat wushu itu lutut itu bahaya banget ya, untuk cedera lutut ya. Sebenarnya bukan lutut aja sih, ankle, lutut, pinggang. Itu udah tiga cedera itu yang bahaya. Tiga cedera itu paling bahaya dan paling sering. Kemungkinan buat balik lagi setelah cedera kayak gitu berat. Kalau misalkan cedera pinggang, cedera ankle masih bisa, tapi kalau udah hubungan dengan ACL, LCL, MCL apapun itu bisa dibilang game over sih. Tapi pernah ada yang nyoba setelah putus ACL atau MCL? Pernah. Jadi kita ada juara Asian Games waktu itu 2014. Juara Asian Games. Dia tahun 2018 itu dia ACL-nya putus. ACL putus. 2018 sebelum Asian Games. Oke, terus itu ACL kiri dia putus. Ya. Terus saat tanding pun dia masih maksain tanding. Pas masih putus? Hampir putus. Jadi setelah tanding itu dia putus. Merusak lutut banget. Terus dia operasi, udah recovery 6 bulanan ya. Tahun 2019 dia mulai latihan lagi untuk kejar ke SEA Games. Terus lagi latihan, ACL kanan dia kena putus. Oh, yang kanan. Jadi dia kali. Sekarang gimana dia masih pemulihan? Sekarang sih kayaknya dia udah pensiun sih. Game over. Berarti emang bahaya banget lututnya ya? Bahaya banget. Kalau bola kan jaga banget. Kalau bola itu kan cedera, kita penyembuhan masih bisa main. Walaupun kemungkinan cedera masih ada, tapi kalau wushu kayaknya berat ya. Terlalu kompleks sih. Iya sih. Gerakannya gila. Yang tadi aja kalau teman-teman lihat kan gerakannya kakinya udah di atas lah segala macam kan. Kepala di kaki. Jadi terus apa lagi yang gerakannya tadi dibilang itu apa namanya gerakannya? 720 tadi. Iya, itu 720 jadi ada yang tendangan ke dalam 720 atau tendangan keluar 720. 720 muter 2 kali, langsung tetep. Ya. Salah dikit ya tetep cedera. Tapi kejuaraan pertama yang diikuti. Iya. Kejuaraan pertama yang diikutin itu adalah kejuaraan Open antar sasana. Antar sasana. Ya. Itu antar klub ya. Antar klub itu gua baru latihan di yang Bogor ini. Baru sekitar 3 bulan. 3 bulan. Dan itu gua dapat medali perunggu. Nah ini nih. Dilihatin biasa medalinya. Ini medali pertama gua nih. 3 bulan berarti langsung ini ya. Iya. Hasilnya. Iya. Nah mulai saat itu tuh keluarga gua jadi semangat banget. Support banget ya. Jadi dapat emas terus. Iya. Kasih lihat ke ini. Ini medali perunggu. Medali pertama. Iya, medali pertama. Medali pertama Edgar Marvelo. Bentuknya keren sih. Oke. Ya, umur berapa itu? Itu Kelas 3 ya? Enggak, kelas 5. pas Setelah lu masuk itu? Iya. Iya, kelas 5 kan, kelas 5. Dari situ baru lagi turnamen gitu. Dan penghargaan terbesar yang pernah dapat itu gimana? Di Shanghai 2019 tahun lalu. Apa itu? Shanghai itu Kejuaraan dunia. kejuaraan dunia wushu. Gua bukan atlet Indonesia ya, atlet di dunia pertama yang pernah dapat 3 medali emas di kejuaraan dunia. Atlet pertama adalah atlet pertama. Gua enggak bisa ngomong apa, Pak. Enggak bisa ngomong apa. Speechless. Bener yang mana medali? Langsung 3 dapat satu kejuaraan kan. Ini maksudnya 3 ini
apa kayak beda-beda atau gimana? Beda-beda. Yang ini gua di jurus Toya, tangan kosong, sama bergu. Bergu sama siapa gitu? Bergu sama namanya Haris Harapius sama Seraf Naro. Iya, cowok. Itu bergu yang lawanan apa Yang lawanan. Oh, iya. Jadi ini yang bergu itu sebenarnya kita nggak disangka-sangka sih, kayak ada blok aja Kayak istilahnya. sebenarnya nggak fokus ke sana ya? Iya, You're the first athlete yang dapat tiga-tiganya. iya. Wah, first wushu ya. Terus habis itu ada medali lagi, setelah itu ada Asian Games ya. Asian Games perak kan? Oh, SEA Games. Asian Games 2018 itu perak. Oke. Terus SEA Games 2019 emas. Belum medali emas. 2019 ini. 2019. 2017 nya gue liat itu ya. Perunggu kan? Perunggu. Sama Nah, waktu itu gua newcomer tuh. Jadi kayak 2017 itu gua baru naik ke senior. Oh. Dari junior ke senior. Itu umur berapa berarti? 18. 18. Tapi yang dari junior juga udah dapat ini kayaknya emas. Iya, jadi junior tahun 2010 sama 2016 itu gua medali emas junior kejuaraan dunia. Dapat 2. Masing-masing satu sih. Satu. Gila nih kalau misalnya teman-teman lihat sebelah sini nih. Buset medalinya. Junior juara dunia, senior juara dunia. Gila. Indonesia bangga nih punya atlet kayak gini nih. Benar harus diperhatikan nih kayak gini nih. Amin. Atlet seperti ini harus diperhatikan, harus dijaga. Untungnya olahraga di Indonesia sekarang lebih diperhatiin. Iya, Kalau dibanding dulu, susah ya. gua juara dunia junior, Enggak, beritanya pun enggak ada. beritanya pun nggak ada. Nah, gue tau nih ya. Lu dapat medali tadi Asian Games, lu dapat perak ya? Perak. Nah, 1M ada ya masih? Ada. Gak tahu. Dapat perak ya Asian Games, dapat perak 1M ada dia dapat. Ya guys, saya komunitas sekarang alhamdulillah tuh udah banyak mendukung ini. Terus SEA Games dapat berapa? 2 emas ya? 2 emas. Dapat. Wih, pantes. Jamnya nggak dipakai bro. Itu dapat berapa? 1M, 2M ada satu medali. Satu medali 2M ya? Satu medali gopek 500. Oh, 500. Ini kalau soal duit kepo banget. Tapi kan ini dari Menpora doang. Ada dari DKI. Ada dari PBWI. Tapi itu kan dari penghargaan kan? Penghargaan. Nah, kalau misalnya wushu itu income itu gimana? Kalau wushu? Kalau misalnya bola itu kan kita dari klub. Dari kontrak klub bayar kita Tiap bulan. Kalau misalnya timnas itu beda lagi. Uang bonus. Kalau misalnya ini gimana? Kalau ini kita jadi pertama kan kita dari DKI ya. Oke, DKI Pro. DKI kita digaji. Oke, digaji. Gaji tiap bulan. Tiap bulan. Terus ada juga dari Menpora. Oke. Menpora dapat juga tiap bulan. Terus gue juga kan abis menang Asian Games kemarin masuk PNS. Banyak banget pemasukan gitu. Itu juga dapat. Ya dari 3 itu sih paling. Iklan. Kalau soal iklan nih kayak Kalau soal iklan boleh ngomong ke manajemen. Manajemen lu juga. Iya, tapi iya bener juga gue ngeliat banyak juga iklan-iklan lu kan. Udah mulai ya? Ya lumayan lah. Kan kalau kata Muli kan, atlet tuh cari prestasi, gue yang cari duit, ya kan? Berarti ntar next berapa bulan lagi jamnya ganti ya? ganti lagi. Aduh. Ini nggak dipakai loh tadi. Oke. Iya. Kita papasan kan ketemu. Oh iya. Simpen kayak ini. Takut kita tanya-tanya. Tahun lalu gue ketemu sama Edgar, itu udah gue liat, iya. Kelas gue. Bahaya, jamnya bahaya. Gue terinspirasi juga sama dia kan. Ya kalau gue, pemikiran gue gini nih, gue udah berusaha nih buat sebuah pertandingan. Gue dapat bonus. Gue harus punya sesuatu yang buat mengingatkan gue sama pertandingan ini. Buat kenangan, bener. Kayak, jadi gue kemarin menang Asian Games, gue dapat bonus, masa gue gak boleh nikmatin? Jadi reward buat sendiri ya? Reward buat gue sendiri. Beliin apa tuh? Gue beli jam. Cukup lah ya. Gue gak membuktikan beli jam itu ya.